Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali lagi kita lanjut kuliah perkerasan jalan. Ini perkuliahan ke-9. Ini ada beberapa link di, di Classroom bisa dibaca-baca, nonton juga ada YouTube, ada absen, ada video perkuliahan, evaluasi pembelajaran. Nah, ini materi tugas secara perkuliahan ke-9. Jadi kemarin UTS, perkuliahan ke-8. Di sini ada folder UTS. Ini bacaan perkerasan jalan. Ada folder ujian UTS. Bisa diklik di sini nanti, bisa diisi ya. Google tentang UTS. Classroom. Google Form. Hmm, kita masuk ke kuliah, berarti materi ke perkuliahan ke-9. Nah, ini adalah panduan untuk belajar. Lembar udara perkuliahan ke-9. Nah, untuk lebih berkaya lagi, tidak lupa kita sebagai orang beragama, berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat Muhammadin ala sallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk kuliah ada tugasnya. Jadi silakan dikerjakan tugas yang bisa buka tugas sekaligus file lainnya. Biasanya HP bisa beberapa file, apalagi laptop. Nah, di sini ada tugas setelah mengisi form profil mahasiswa ada beberapa soal. Di antaranya tuliskan tahapan dalam perhitungan perkerasan lentur menggunakan metode analisis komponen perhitungannya. Kemudian tahapan perhitungan perkerasan kaku menurut Manual Perkerasan Jalan 2013. Metodenya tahun 2023. Dan jelaskan karakter dari Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan bisa diambil hikmahnya, bisa diamalkan. Menjadikan pedoman kita dalam berkarakter. Materi kita ini berbasis kompetensi perkerasan jalan, mampu merancang menghitung perkerasan jalan, baik lentur maupun kaku, rigid pavement maupun flexible pavement, juga didasarkan dengan bodi pekerjaan karakter yang harus memiliki karakter yang baik, dan itu bisa kita ambil para nabi. Nah, di sini bisa diambil jawabannya dari Classroom, ada filenya di samping. Kita cari di sini untuk perkuliahan kali ini. Filenya mana? Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Dengan aktif online bisa terbuka. Di samping itu kita menggunakan di samping LMS, Classroom, punyanya Google, kita bisa menggunakan AI, Chat, GPT. Nah, ada contohnya juga di sini, Copilot. Bisa Gemini, bisa Agnes, bisa Cici, bisa Reflexity, ya, dan lainnya. Kalau ini tinggal masukkan pertanyaannya, kalau minta dia jawab. Karakter Nabi SAW yang bisa jadikan pelajaran ya, jadikan pelajaran untuk diamalkan, amalkan. Nah, nanti dia jawab.
Saya gunakan dua AI. Untuk AI yang pertama, ChatGPT ini sudah jawab ini. Karakter Nabi Salam yang banyak pelajaran bisa kita ambil ya. Yang paling jujur dan amanah. Dan kita bisa amalkan ini bersikap jujur dan amanah, dapat dipercaya. Dalam kinerja, bekerja nanti tidak merugikan perusahaan misalnya, merugikan negara, di pemerintahan, jujur dan amanah. Pada percaya. Tidak merugikan negara, tidak korupsi dan lain-lain. Tegas dalam kebenaran, nah ini kita ambil. Bijaksana dalam berdakwah, bijaksana dalam menyampaikan kebenaran, tidak cuma berada dalam kebenaran, tapi dia bijaksana. Sabar dan tawakal, nah ini sifat yang bisa kita ambil. Terlalu bersabar, bahkan ejekan dan sebagainya harus sabar dan tawakal, selalu bertawakal. Peduli pada keadilan sosial dan ekonomi. Antara pelajaran yang bisa kita ambil di AI namanya ChatGPT. Classroom ini ada kisahnya. Yang antara dijelaskan dulu tentang tujuan pendidikan itu. Bukan sekedar kompetennya menjadi ahli, menjadi teknokrat, tetapi dia beriman dan bertakwa. Menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten itu berikutnya. Nah, jadi bagus. Kemudian lulusan perguruan tinggi ini memiliki kompetensi dan juga karakter. Kedua hal ini harus dimiliki supaya bisa melakukan perubahan menuju visi 2049 di mana SDM kita negeri Indonesia unggul, ya. Luhur, adaptif dan kolaboratif. Ini bisa dibaca-baca. Pendidikan tinggi dan kita coba ambil hikmahnya di bagian akhir. Nah, ini apa hikmah pelajaran karakter? Setelah Anda membaca kisah ini, Anda bisa dapatkan di antaranya Anda diharapkan bersikap jujur, tidak merugikan teman, yang tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Ini masih mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita, apa yang kita perbuat akan minta tanggung jawab. Akan ada akibatnya setiap perbuatan. Berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Jadi mari kita tetap berada di dalam kebaikannya. Di antaranya bisa jujur, tidak merugikan teman, ya, tidak mengambil, mengurangi hak orang lain. Kalau diambil dari AI juga ada Copilot, nah ini jujur juga sama. Dalam berdagang jujur, dalam berdagang. Mengenalkan keadilan sosial dan ekonomi, nah, kita juga akan di masyarakat, berada di masyarakat, maka kita tidak bisa lepas dengan kondisi keadilan, ya, kondisi hukum, sosial, ekonomi. Kita harus terlibat dalam masyarakat, memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, hukum, menegakkan keadilan dalamnya. Mengajak kepada tauhid, menolak syirik, komunikatif dan penuh hikmah, sabar dan teguh dalam dakwah, menyampaikan kebenaran. Nah, ini diambil dari AI namanya Copilot atau Copilot. Bahasa Bugisnya ini atau bahasa itu. Copilot. Ya, jadi itu diantaranya pelajaran karakter bisa kita dapat. Jadi mudah ya kita belajar sekarang. Kemudian kalau untuk kompetensi, pada kesempatan ini untuk perkerasan jalan, nah, bagaimana ini? Kita tahu tentang tahapan perhitungan perkerasan lentur, metode analisis komponen. Nah, kita bisa menggunakan AI dan AI banyak ya, tinggal dipilih. Maka pakai AI-nya WhatsApp juga bisa ya. WhatsApp ada yang Meta AI. Ini kemudian di LMS juga. Ini LMS ada materi. Perencanaan tabel perkerasan, perbandingan analisa perkerasan jalan, lentur dan kaku. Nah, ini sudah saya tambahkan materi itu. Perkerasan jalan perlu ditambah materi tambahan. Ini sudah 2000-an lalu saya buat.
Ini materi-materinya. Oh, belum ada materi baru ini. Nah, mata kuliah lainnya saya sudah tambahkan materi baru. Ini belum menambahkan update materi terbaru. Kita coba buka satu file. Misalnya di sini tabel perkerasannya, lentur hanya. Tabel perkerasan lentur. Masih ke 30-an, hampir 40 slide. Tabel perkerasan jalan. Ini pertama membahas tentang kriteria jalannya. Di mana daerahnya ya. Jalannya apa? Arterika, primer, arterika, bukan arteri, sekunder, lokal, zona lebar jalannya, ya, berapa lajur, berapa arah, berapa kecepatan kendaraan yang lewat, jumlah kendaraan yang lewat berapa, pokoknya. Ini atau dia analisis komponennya. Kita harus ambil data terlebih dahulu dan masuk sama menggunakan juga lab. Makanya kita harus tahu nilai CBR-nya, tanah dasarnya, subgrade, ya, karena beberapa lapis ya, tanah dasar, base course, ya, lapisan tanah fondasi bawah, lapisan fondasi atas, kemudian terakhir surface, lapisan permukaan untuk lapisan-lapisan perkerasan lentur. Ulangi, perkerasan di atasnya surface, di bawahnya base course, dan subgrade. Subgrade itu tanah dasar. Nah, ini data yang harus diambil, data-data kendaraan, berapa ton, mobil penumpang, yang 2 ton, 8 ton. Ya. Untuk truknya, berapa jumlah kendaraannya, ini material perkerasannya, lebar jalannya, apa, menggunakan laston ke apa, atau pecah, ke skors-nya. Skors itu ini menggunakan 50%, CBR, 100% CBR, berskors, atau pecah sirtu. Dan laston. Data LHR ini dapatkan rumus dengan contoh perhitungannya ini dalam mobil penumpang, dapatkan jumlah kendaraan 13 ribuan, banyak ya. Ambil bus, truk, yang sudah ada datanya. Pertanyaannya, jumlah kendaraan diambil, kemudian lintas ke permulaan, ini diambil jumlah jalurnya 4 jalur. Nah, 4 jalur sudah ada, 13,25 sampai 13, ini lebarnya. 13,25 sampai berapa? 15. Nah, ini diambil 14 meter. Dirancang 14 meter. Karena jaraknya bisa lebarnya 11,25 sampai 15. Ya. Ini 14 meter. Koefisien distribusi kendaraan, ini C. Diambil dari tabel, sudah ada koefisiennya untuk 4 jalur tadi. Untuk mobil penumpang, ya, kendaraan ringan 0,3, kendaraan berat 0,45. Nah, jadi sudah ada. Ya, tinggal dibaca ya. Silakan dibaca. Kalau ada masalah, saya tanyakan. Lintas akhir, kuliah akhir, detail lintas di kuliah tengah, rumus-rumusnya. Masukkan data, dihitung, dapatkan LDR-nya, kuliah rencana, indeks level perkerasan. Ini juga menggunakan tabel yang sudah ada. Ada ITP dari permukaan pada akhir umum rencana, ya, dengan data CBR, DDT, IP, SR, dapatkanlah info 40 indeks permukaan pada awal umur rencana. Maka berikutnya menetapkan level perkerasan 1, A2, A3. Tiga lapisan di samping tanah dasar. Jadi semuanya perhitungan menggunakan tabel. Sudah ada tabel, tinggal sesuaikan dengan data dan bisa didapatkan. D1, level perkerasannya, D2, D3. Ini D3 dihitung 27 cm. Jadi bisa dilihat sini, di tanah dasarnya, D3-nya ini, D2, D1. D3-nya 27 cm. 3 itu apa?
lapisan fondasi bawah, ya subbase course, Untuk D2 lapisan fondasi atas, base course, ya, base course lapisan fondasi atas 20 cm dan ini surface course lapisan permukaan 7,5 cm. Nah, ini surface-nya laston ya, laston ini perkerasannya. Laston untuk D2-nya, D1 laston, D2-nya ini lapisan fondasi atas ya, base course itu batu pecah. Kemudian base course-nya sirtup. Ini sudah dapatkan lah lapisannya, tahu perkerasannya. D1, D2, D3. D1 surface course, lapisan permukaan. D2 base course, lapisan fondasi atas. Dan D3 subbase course, lapisan fondasi bawah. Bawahnya tanah dasar atau subgrade. Perbedaan yang tersebut. Itu contoh ya, perhitungan. Di bawah lagi juga ada perhitungan. Silakan dipelajari. Dan ini merupakan pelajaran kami dari LMS Classroom tentang rangka perhitungan perkerasan lentur. Nah, untuk AI juga sudah ada di sini. Bagaimana perkerasan lentur ini fleksibel, pavement, tahapan terinci untuk metode analisis komponen menggunakan ini metode analisis komponen atau komponen analisis, elastik atau mekanistik, nah ini nama lainnya. Ini bahasa Indonesia. Nah, di sini tahapannya. Kita bisa lihat tahapan perhitungan perkerasan lentur. Metode analisis komponen. Yang pertama dikumpul datanya dulu. Penyakit jalan, beban lalu lintas, konversi ke beban standar, sifat perkerasannya, bagaimana, modulus elastisitas, dan kondisi lingkungan. Hujan, curah hujannya, kondisi drainase, suhu. Kemudian berikutnya pemilihan struktur awal, tebal, lapisan awal, tentukan susunan lapisannya tadi ya, dari subgrade sampai subgrade tanah dasar, base course lapisan fondasi bawah, base course lapisan fondasi atas, surface course lapisan atas. Ada laston tadi, sirtu. Kemudian setelah itu struktur awal, strukturnya. Kemudian kalau di sini ada hot mix, aspal, base, subgrade. Kemudian spesifikasi parameter material tetapkan. Untuk aspal tergantung suhu. Spesifikasi parameter materialnya. Kemudian definisikan beban tersentral dan distribusinya. Modelkan beban roda yang relevan. Konversi beban desain ke jumlah siklus. Kemudian analisis berbasis lapisan ya. Layer elastic analysis. Ini bisa menggunakan aplikasi ya, menggunakan program software. Elmon misalnya, Kenpave besar, software lain elastik untuk menghitung respon mekanik di beban. Dan canggih sekarang bisa menggunakan komputer. Jika tidak menggunakan software, bisa menggunakan solusi analitik. Ya, perhitungan Bosinesk, Mistri. Nah, umumnya dipakai ya, pakai software biasanya. Berikutnya hubungkan respon mekanik dan kriteria dengan kriteria kerusakan. Phase equation. Ya. Gunakan persamaan hubungan strain dan jumlah siklus hingga kegagalan. Ini rumusnya untuk ratingnya. Ini fatik ini. Rating ini. Kerusakan analisis. Kemudian catat ya, nilai ABCD tergantung material. Kemudian perbandingkan siklus desain dengan kemampuan material. Hitung jumlah siklus beban total yang terima selama umur desain, bandingkan. Kemudian iterasi desain. Diulangi langkah 4 sampai 7. Dengan perubahan tebal, ya, ganti perubahan tebal dan material sampai kondisi kegagalan terpenuhi. Kalau ini gagal, ya uji coba lagi dari 4 sampai
7. 4 sampai 7. Ada faktor lainnya juga disertakan, drainase, proses stability jika relevan, kalau perlu. Stabilitas bahunya, mau jalan, faktor konstruksi. Setelah itu dihitung beberapa kali, dapat yang sesuai, maka bisa diverifikasi. Verifikasi mana yang terbaik. Faktor keamanannya, efisiennya, dikoreksi, mana yang cocok, mana yang bagus, yang efisien, menggunakan dana yang kuat ya. Kemudian disajikan hasil desainnya dan laporan. Nah, ada tips dan praktis ini catatan penting. Ini. Untuk data lapangan, supaya berkualitas, jangan mengganti dengan asumsi kecuali terpaksa. Kalibrasinya dilakukan untuk lokal. Pengurus suhu, ini juga diperhatikan. Lakukan analisis temperatur, dan software yang bisa digunakan untuk akurasi dan efisiensi iterasi dan dokumentasi. Ini langkah-langkahnya saya bagikan di grup. Dan kita bisa membaca lewat AI juga. Sama juga di Copilot juga bisa menjawabnya. Ini bisa kita lihat bagaimana tahapan perhitungan berkeselentur metode analisis komponen MAK. MAK metode analisis komponen. Meliputi identifikasi kondisi lalu lintas dan tanda dasarnya, baru penentuan komponen lapisan, lalu hitung tebal masing-masing lapisan berdasarkan daya dukung dan beban lalu lintas. Standarnya SNI 1732 1989, ya, SKBI 2326 1987, SKBI 87 dan SNI 89. Yang pertama pengumpulan data awal, ya. Kedua penentuan beban rencana. Ketiga pemilihan material dan komponen lapisan. Keempat perhitungan daya dukung modulus lapisan. Keempat perhitungan tebal perkerasan. Dan setelah 5 perhitungan tebal perkerasan. 6 evaluasi dan verifikasi. 7 dokumentasi dan gambar rencana. Jadi metode ini merupakan adaptasi dari ASTO dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Cocok perencanaan baru, jalan baru ya. Peningkatan jalan lama juga dan overlay. Yang sudah rusak, jalannya diperbaiki overlay. Nah, ini juga saya bisa bagikan ke kuliahnya. Sudah. Silakan dilanjutkan dengan kerjakan tugasnya di classroom. Ya. Jadi ini demikian kuliah kita, panduan kuliah hari ini. Saya screen ya. Ada screen atau tidak? Screen. Ada, saya screen. Nah, demikian bisa sampai ketemu lagi untuk kuliah berikutnya. Saya kira mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.